Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehat Pak Ibu. Kalau lagi sehat Bapak kurang semangat saya baca salam ya. Ya kalau sehat tuh harus semangat mengucapkan salam. Sambalado pakai tomat dicampur jotarasi. Salam pertama kurang samangai, awak ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas salam dulu lah Pak Ibu kuliah. Ibu lihat Pak, Bu. Salam itu ada 3 doa yang ada pean. Kalau Bapak Ibu mengucapkan salam, dijawab orang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa 3 doa yang dapat doa di dalam salam itu? Yang pertama, assalamualaikum. Apa artinya Pak Ibu? Salam apa artinya? Assalam apa artinya? Anak-anak Ustaz? Ya. Keselamatan. Salam itu selamat. Ya, keselamatan atas kamu wahai saudaraku. Kum itu artinya saudaraku. Warahmatullahi dan rahmat untukmu wahai saudaraku. Wabarakatuh dan keberkahan. Arti doa apa yang diagih dek sahabat awak kepada awak, saudara awak kepada saudara yang lain. Jadi tugas kita adalah menjawab. Jadi ketika diucapkan dan awak jawab, jadi dua antara yang mengucapkan dengan yang menjawab sama-sama mendapatkan 3 doa itu. Nah, pokoknya harus balance antara orang mengucapkan salam dengan orang yang menjawab salam, harus balance, harus sama-sama. Anda bulat antara orang mengucapkan salam semangat, orang menjawab salamnya semangat kau gitu. Jadi doanya ndak berkah, ndak dapat tiga doa itu yang ada pean. Allah dapat keselamatan, ada dapat rahmat, tambah dapat berkah. Berapa banyak itu doa? Luar biasa tuh. Selamat, ya, rahmat dan berkah. Ada doa yang lain tuh dah. Dalam kok isi dalamnya. Jadi mengucapkan salam apanya? Hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Jadi menjawab salam itu yang harus semangat nih. Ya Pak Ibu. Nah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama dan paling terutama sekali, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita bisa berkumpul di mushola Darul Quran Asyam ya. Darul Quran Asyam ya, Batu Kasek. Di malam ini, malam yang malam keberapa ini buat Pak Ibu? Berapa? 21. Ya. Berarti risiko hari Kamis Pak? Ya, hari Kamis. Ada yang sebagian malam 22 hari ini. Alhamdulillah. Masih Allah bahagia awak kesehatan, jaga Allah kesempatan, jaga Allah kekuatan iman, sehingga awak bisa melaksanakan yang namanya hadis Rasulullah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan
Disitulah Allah memberikan dengan penuh keimanan dan keyakinan. Disitulah Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah berlalu. Salam marilah kita doakan kepada Allah kiranya disampaikan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, ya, kata Rasulullah, orang yang pilih sampilih karyang itu bukan orang yang kayu, orang yang bajai saku Tetapi orang yang pilih sampilih karyang kata Rasulullah adalah ketika disebut namaku mereka tidak mau melanjutkan dengan sallallahu alaihi wasallam. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya syafaat yang akan awak dapean hanya satu-satunya dari Rasulullah SAW. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu tidak ada syafaat. Yang memberikan syafaat kepada awak, begitu juga syafaat kepada umat-umat terdahulu itu adalah hak vetonya dari Rasulullah SAW. Maka beruntunglah awak menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku jam pernah anggan lidah awak tu untuk bersolawat kepada Nabi. Senantiasalah mengucapkan solawat kepada Nabi. Makanya ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling baik itu adalah selawat kepada Nabi, juga salah satunya. Dan masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya yang harus kita kerjakan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Mushola Darul Quran Asyam. Mudah-mudahan Bapak Ibu pengurus masih diberikan oleh Allah keistiqomahan, keikhlasan, serta kesabaran dan kesehatan. Karena untuk menjadi pengurus itu Pak Ibu itu luar biasa. Tidak semudah membolakkan telapak tangan. Kadang ada yang komplain, ada yang apa semacamnya. Itu yang harus diterima oleh pengurus. Maka kita doakan pengurus kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Salam dan salam adalah kita dan yang kita hormati Bapak-bapak, angku-angku, nenek mama, alim ulama, cadia pandai, suluh bendang dalam nagari. Kampai sampai Batanyo, kampulang sampai Babarito, dan mudah-mudahan mereka dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kita hormati ama-ama, ibu-ibu, bundo kandung di pampeh rumah nan gadang. Dan yang kita cintai adalah wartawan kita pada malam hari ini, yaitu seluruh peserta pesantren Ramadan. Iya Pak, wartawan kan? Banyak wartawan untuk akan mencatat ceramah kita pada malam hari ini. Maka wartawan itu harus memasang telinga baik-baik. Kalau meboh wartawan itu nak akan apa? Yang akan ditulis ya. Makanya kalau wartawan itu harus menjadi pendengar yang baik. Ketika ada disuruh ada pertanyaan baru bertanya. Judul ceramah kita pada malam hari ini, kalau perkenalan nanti terakhir yang akan sampaikan perkenalan. Kalau sekarang kita lanjut ke materi terlebih dahulu, karena takut khawatirnya waktu kita terbatas. Iya Pak, Bu, sampai yang berapa? Waktu sampai selesai. Biasanya kalau Anda memberikan materi di masjid dan musola itu diberikan waktu hanya kisaran 15 menit sampai 20 menit maksimal. Kenapa? Karena kalau ngasih materi terlalu lama, salah satunya dua kemungkinan. Yang pertama, bisa dipahami, dan yang kedua, gagal paham. Ya Pak Ibu, bisa dipahami, dan yang kedua gagal paham, ngantuk. Jadi kita
hanya bisa memberikan waktu itu sekitar maksimal 20 menit. Tapi kalau pengurus memberikan waktu terserah Ustaz sebanyak mungkin, insya Allah kita akan coba. Ya Ustaz, sampai yang mana Ustaz? Baiklah, judul ceramah kita pada malam hari ini adalah menjadi diri lebih baik. Menjadi diri lebih baik. Ya. Kenapa itu judul yang diberikan oleh pengurus? Apa sangkutannya dengan puasa di bulan suci Ramadan ini? Ya, nanti kita akan bahas. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh banyak guru dan sampai malam 21 sekarang itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita tidak membahas tentang puasanya lagi, tetapi kita akan mengambil ujung terakhir dari ayat itu. La'allakum tattaqun. Itulah yang akan kita bahas. Untuk mencapai derajat takwa itu seperti apa? Nah, itulah judul ceramah kita pada malam hari ini, yaitu menjadi diri lebih baik. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjadi diri kita lebih baik, untuk mencapai derajat la'allakum tattaqun itu. Yang pertama adalah Ramadan adalah momentum bagi diri kita untuk mengintrospeksi diri kita. Yang pertama, menjadi momentum bagi diri kita untuk mengintrospeksi diri. Dari sabaleh bulan yang carai, di luar dari bulan Ramadan, yang telah awak karajuan. Yang lebih banyak ibadah yang awak karajuan, atau lebih banyak dosa yang awak karajuan, atau keburukan yang awak karajuan. Makanya di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Allah telah memberi dua jalan. Apakah kita mau mengambil ketakwaan atau fujur yang kita akan ambil? Di dalam bulan suci Ramadan ini adalah momentum bagi kita untuk mengintrospeksi diri. Sudah berapa banyakkah kita beribadah kepada Allah? Bapak Ibu, sudah berapa? Ada banyak atau belum? Banyak. Alhamdulillah. Tinggal lagi kualitasnya. Kualitasnya diterima oleh Allah atau tidak? Atau masih icak-icak saja? Atau masih seriuskah dalam beribadah? Atau masih malu-malu dalam beribadah? Masih ada niat yang tidak ikhlas karena Allah Ta'ala? Atau di dalam beribadah itu masih teringat-ingat segala sesuatu duniawi? Padahal ibadah yang diterima oleh Allah yang pertama harus ikhlas lillahi ta'ala. Tak ada embel-embel yang lain. Oh, aku ide suami, oh, aku ide istri, oh, aku ide mintuo, oh, aku ide mamak rumah. Niatnya harus satu, ikhlas lillahi ta'ala. Nah, itu yang pertama. Harus mengintrospeksi diri awak. Apakah awak sudah banyak beribadah kepada Allah atau belum? Apakah solat kita sudah lebih baik? Apakah kita sudah menjaga lisan dari ghibah dan fitnah? Ibadah solat kita lah baik atau belum? Atau lidah awak Allah bisa awak menahan diri dari ghibah dan fitnah? Ghibah itu apa? Mampaburuan orang. Seolah-olah awak sayang batu tu ghibah itu. Hanya apanya pepatah Minangnya, gajah di palu kuat mata tidak nampak, tetapi di tungau seberang lautan
Nampak itu. Jadi seberapa kecil keburukan orang itu yang dicarinya. Tapi seberapa besar keburukannya itu ditutupnya oleh arek mah. Itu yang ribah tuh. Fitnah sama memperburukan orang, tapi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Menghancurkan orang. Menghancurkan jati diri orang itu yang disebut fitnah. Apakah sudah lisan awak jago dari hal itu atau alun? Atau samu teh? Dari bulan Ramadan dengan bulan yang lain-lain itu samu teh. Makanya kata Rasulullah, kebanyakan manusia, kebanyakan hambaku hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Karena yang dikarajuannya di bulan Carai masih dikarajuannya di bulan puasa. Padahal di bulan Ramadan itu Allah disampaikan oleh Allah dan Rasul bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan, bulan yang penuh dilipat gandakan pahala. Tetapi di bulan suci Ramadan kok masih inyo samuan dengan bulan-bulan Carai. Apa lagi? Apakah kita sudah memperbanyak membaca Al-Quran? Baca Al-Quran itu tidak. Malam 21 gini Pak Ibu. Lah barajus salah saya wak. Alah 21 juz atau alun. Alah Bu. Alhamdulillah. Lebih bagusnya lah khatam sekali. Lanjut lagi ulang lihat. Bagaimana dikatakan khatam? Yang dikatakan khatam itu 6.326 ayat itu selesai. 30 juz itu selesai. 100 sampai balik surah selesai itu yang dikatakan khatam. Tapi kalau belum selesai belum dikatakan khatam. Makanya sebelum awak masuk ke gerbang Ramadan itu harus awak rencanakan jauh-jauh hari. Barangkali khatam membaca Al-Quran. Al-Quran itu tidak akan bisa menjadikan manfaat pada diri kita kalau awak tidak membacanya, mengamalkannya, mentadaburinya, dan menyampaikan kepada orang lain. Jadi jangan awak hebat surang Jadi kalau awak hebat awak surang, jadi akan seperti orang yang tidak dikenal oleh orang lain. Hebat-hebat salah surang. Jadi ilmu itu harus bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, untuk menjadikan diri awak lebih baik, yang kedua adalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Ya. Ramadan juga mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Di bulan Carai awak solat sorang-sorang deh. Ya Pak Ibu, sorang-sorang saya di rumah. Kalau sorang tuh pahala berapa Ibu? Cie katanya Pak Ibu. Itu kalau sempurna. Kalau tidak sempurna, hilang yang cie tuh. Bisa jadi seperempat. Atau 2/3. Kenapa? Karena pikiran kita kadang, itulah yuwaswisu fi sudurin nas itu. Jadi setan itu senantiasa membisik-bisikkan. Kalau tak kenal lo, kalau kau sedang memasak, kau tak kenal lo, ayah sedang terjarang. Tak kenal lo anak di mana-mana. Macam ini seperti itu. Apa bedanya dengan berjamaah? Makanya wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk kata Allah. Apa maksudnya berjamaah? Apanya pahalanya orang berjamaah? 27 derajat.
Siapa yang akan mempertanggungkan ketika berjamaah? Yang akan mempertanggungkan jamaah itu adalah imam. Makanya imam itu harus sesuai dengan kriteria imam di dalam Islam. Maknanya akan mempertanggungjawabkan makmumnya. Dan di bulan puasa ini dilipat gandakan oleh Allah. 27 derajat akan menjadi lebih dari itu. Nah, dikalinya oleh Allah bisa jadi dikali 10 atau berapa. Itu tergantung Allah. Karena bulan Ramadan ini adalah bulannya Allah. Allah yang akan menentukan pahala berapa banyak yang segala macamnya, itu Allah yang menentukan. Yang terpenting itu adalah niat di dalam hati ya, harus ikhlas lillahi ta'ala. Itu saja. Bapak Ibu kaum muslimin sidang tarawih rahimakumullah. Ya. Jadi harus menjaga sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, dari bulan cara itu seorang-seorang saya adik di bulan Ramadan kok usahakan berjamaah 5 waktu sehari semalam. Yang paling terpenting yang harus ibu jago sholat itu adalah sholat isya dan subuh, itu paling harus dijago tuh. Kalau sholat isya dan subuh awak tinggal, nah disitulah tandanya awak tidak akan pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena minimalnya orang yang akan mampu mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar itu adalah mampu dia dan bisa dia menjaga sholat 2 wajib itu. Sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Nah, kalau tidak mampunya, maka bersiap-siaplah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah antara orang yang beriktikaf dengan orang yang menjago, dua betul lebih bagus beriktikaf. Karena nyalah berjaga diri di malam hari sampai di pagi hari. Karena turunnya malam-malam Lailatul Qadar itu adalah sampai fajr ya, pada terbitnya fajar. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Menjaga sholat tarawih dan witir, membaca Al-Quran, memperbanyak doa dan zikir. Ya. Ada doa yang harus Bapak Ibu baca ketika 10 malam terakhir itu. Ya. Doanya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang harus Bapak Ibu baca setiap hari. Sehingga apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, ya, menyukai kemaafannya, maka maafkanlah aku. Jadi itu yang harus kita baca setiap hari. Lanjut yang ketiga, supaya diri awak tu lebih baik di bulan Ramadan ini, yang ketiga adalah memperbaiki akhlak kepada sesama. Ya, perbaikilah hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan bayi awak tu harus awak jago. Dengan catatan apa? Dengan catatan lidah itu harus juga awak jago. Termasuk dengan tetangga sebelah kanan, kiri, muka, belakang. Dengan sama-sama jamaah harus dijago. Sehingga apa kata Rasulullah, orang yang senantiasa menjaga silaturahmi, maka Allah senantiasa berkahi rezeki yang melimpah, umur yang panjang. Maksudnya umur yang panjang seperti apa? Bukan umur yang panjang sampai 100-200 tidak. Tapi umur yang panjang itu adalah umur yang berkah serta dikenang sama orang ketikanya sudah meninggal. Itu yang umur yang panjang. Contohnya Bapak Ibu membantu saudara-saudara yang ada di Siko. Itu akan dikenang sama orang. Oh yo, si Anu tuh
nyo selalu memberikan yang baik kepada awak. Jadi akan dikenang ketika dia meninggal dunia. Maka apa yang harus dikerjakan ketika agar kita akhlak kita kepada sesama baik? Yang pertama itu harus menahan amarah. Tahan amarah di bulan puasa. Jangan berang-berang, menjaga lisan, memperbanyak sedekah dan membantu orang yang membutuhkan. Sedekah itu yang paling utama di bulan Ramadan itu adalah memberikan pabukuan kepada orang yang berpuasa. Apa namanya? Takjil. Lalu orang yang bersedekah takjil tu, maka infakkanlah sedekah waktu ke orang yang akan memberikan takjil. Itu ada pahala, Pak. Apa pahalanya? Pahala orang yang berpuasa itu pindah kawat tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Barang agak ciek dapat dapat. Dua dapat dapat. Tambah dalam puasa waktu tiga. Seperti itu kelipatannya. Kalau awak banyak rezeki awak, maka berikanlah sedekah kepada orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, membiasakan kebaikan secara istiqomah. Sesuai dengan hadis Rasulullah mengatakan, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan terus-menerus, ya walaupun itu sedikit. Jadi kebaikan yang ibu bapak lakukan harus istiqomah. Contohnya sedekah atau berinfak. Bara ibu agenda di musola atau di masjid. Contohnya dalam sehari itu 5.000 atau 1.000 saja mah. Tetapi harus istiqomah. Apa yang dikatakan dengan istiqomah? Terus menerus berkelanjutan setiap hari 1.000, setiap hari 1.000 gitu. Itu lebih baik kata Allah daripada 1 juta badon cek langsung di Idul Fitri. Paham Pak Ibu? Maksudnya seperti itu. Daripada 1 juta langsung di Idul Fitri, lebih baik istiqomah 1.000 atau 2.000 di setiap malam. Itu lebih baik kata Allah. Daripada pitih 1 juta langsung di Idul Fitri. Intinya apa? Intinya adalah sharing-sharinglah berbuat baik kepada orang lain, masjid atau di sekitar kita. Jadi yang pertama itu misalnya apa yang harus kita lakukan? Membaca Al-Quran setiap hari. Ya, minimalnya 1 halaman. Nah, itu juga kebaikan. Usahakan membaca Al-Quran dalam sehari itu minimalnya 1 halaman. Kalau ingin banyak boleh 2 halaman, boleh 1 juz. Itu tergantung pada. Tapi dengan catatan istiqomah. Nah, jangan hanya sekedar membaca tetapi tidak istiqomah. Padahal sehari, bukanlah istirahat 2 hari, bukan sehari lagi baru masuk nak kuliah. Jadi harus berkelanjutan setiap hari. Setiap hari bersedekah. Ya. Walaupun itu sedikit, apakah 1.000, 2.000, mampu ibu-ibu lebih banyak dari itu 5.000, alhamdulillah. Tapi setiap hari, ya, nak boleh absen dari hari-hari berikutnya. Dan yang terakhir, setiap hari memperbaiki solat, perbaiki solat awak tu. Ya, tumak ninahnya harus jaleh, rukunya, sujudnya. Nah, sujud itu yang harus sujud Pak Ibu, yang harus menempel di sajadah awak. Atau bara apanya? Titiknya. 1, 2, 3, 4, lutut 5, 6, 7, 8, ujung kaki kiri dan kanan. Terus satu lagi, ketika ibu sujud, bapak ibu sujud, usahakan kaki itu menempel. Jangan meranggang. Apa maksud Bapak Ibu? Usahakan menempel, jangan meranggang. Itu cialai tangan kalau pidusi itu adalah jelas tuh mah untuk
Seperti ini. Kalau laki-laki usahakan seperti ini. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini seperti wow yang tidur. Nah, makanya itu yang perlu awak cari ilmu terkait dengan sholat yang baik. Begitu juga dengan membaca tahsinul Quran. Membaca Al-Quran juga harus diperhatikan makhorijul hurufnya, tempat keluar hurufnya. Apalagi bacaan panjang pendeknya, tajwidnya, ya harokatnya, fathah, kasroh, dhamma, fathatain, kasrotain, dhammatain, tasdid dan sukun itu harus jelas. Jangan sampai awak walah mah dosa belajar nak kuliah karena menuntut ilmu sampai mati. Walaupun awak lah gaek-gaek, tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sampai beko ala habib maswa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis tu mah. Tapi kalau masih bahangok jual dalam diri awak, wajib menuntut ilmu. Tidak ada larangan. Anggaknya profesor, anggaknya doktor, anggaknya macam mana yang katanya. Tetap wajib menuntut ilmu. Ya, jangan pernah puas dalam ilmu awak yang sakit. Harus selalu haus dalam menuntut ilmu. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin sedang tarawih rahimakumullah. 4 yang harus awak kerjakan kalau seandainya awak menginginkan diri awak itu menjadi lebih baik di bulan Ramadan itu, baru awak mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum tattaqun agar kamu mendapatkan takwa itu adalah ya menjadi orang baik, menjadi orang elok. Kalau nak elok awak di bulan Ramadan kok menjadi orang biasa-biasa, saya nak mendapatkan derajat takwa dia. Harus diperbaiki solatnya, harus diperbaiki bacaan Al-Qur'annya, solat wajibnya, solat sunnahnya, sedekahnya, kan baik saja semua tuh, tak ada yang buruk. Nah, jadi itu yang harus kita jalani di dalam bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ya, kita senantiasa Allah berikan kesehatan, umur yang panjang agar awak sampai di malam terakhir Ramadan. Dan mudah-mudahan di mushola awak ada namanya program i'tikaf di mushola awak supaya awak bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Beratus 1000 bulan Pak Ibu, lebih kurang 83 tahun melakukan kebaikan ibadah. Saya ada siko umur 83 tahun. Baik Pak, alhamdulillah. Nah, kalau terus nggak ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka akan bertambah umurnya. Maksudnya bertambah kualitas umurnya menjadi 83 tahun beribadah. Nah, semua itu hanya 10 malam terakhir ini kesempatan kita. Lewat dari itu habis. Makanya itu gunanya kita harus berioyo dengan pengurus. Dengan catatan iktikaf itu dia harus berada di masjid dan musola. Apakah boleh di rumah? Tidak boleh ya. Karena di dalam Al-Quran itu jaleh iktikaf itu harus di rumah Allah, di masjid dan di musola. Mulai dari jam berapa disepakati, apakah jam 11 atau jam 12 tergantung awak. Dan tidak boleh pulang sebelum selesai syuruk setelah subuh. Syuruk itu jam 6:37. Apa salat sunat syuruk Pak Ibu?
Haji dan umrah. Nah. Jadi kalau awak alun pernah haji dan umrah, maka laksanakan solat sunnah syuruk namanya. Jadi setelah subuh tu jangan pulang, istirahat di musola atau di masjid mengaji, berzikir, baru awak melaksanakan solat sunnah syuruk. Lain di kerajaan Pak Ibu, alhamdulillah setiap hari ni dia banyak dapat awak haji dan umrah tu terus menerus. 2 rakaat sebelum subuh berapa pahala Pak Ibu? 2 rakaat sebelum subuh. Karena azan wala selesai azan, laksanakanlah solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Berapa pahalanya Pak Ibu? Seluruh dunia ini, langit dan bumi beserta isinya itu orang kayu. Orang kayu. Itu baru anu salat sunnah baru tu, belum lagi salat subuhnya. Enggak tuh pahalanya. Salat sunnah sebelum subuh seluas langit dan bumi pahalanya, apalagi di salat subuh. Makanya harus dijaga salat subuh tu. Setelah sahur tu jangan takalok. Maka merugilah orang-orang yang takalok. Usahakan tetap bangun. Makanya sahur tu dipalambek oleh Rasulullah itu supaya jam takalok solat subuh. Bila batas makan sahur Pak Ibu, azan subuh orang baru habis tu. Tak serinai yang menentukan, tetapi yang menentukan adalah azan subuh. Itu makanya waktu sahur tu harus diperlambat. Karena awak akan menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari supaya kuat. Kalau capek-capek awak makan sahur, kalau tak lo tak kau haus semacamnya. Mungkin itu yang dapat anda sampaikan Bapak Ibu, terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun, dan kepada Bapak dan Ibu ana mohon maaf terlebih dan terkurangnya. Maklum sebagai manusia kadang kata-kata kot agak kasar kalau anak Pak. Boleh dimaafkan Pak Ibu? Alhamdulillah. Apa kalau ndak di karehan segetek kalau tak kalau lo Pak Ibu kan pokoknya agak di karehan sorot. Supaya bisa tetap fokus mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, ya, keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa melaksanakan amal-amal soleh di dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan awak di musolako bersama-sama berada di taman-taman surga. Jadi ada ibu sebelah ibu nak bersobok di Sarugo, apakah bisa memberikan syafaat? Bisa. Dengan catatan apa? Ibu bersaksi kepada Allah, oh si anu tu rajin solat sama hamba. Subuh, zuhur, asar sampai isya. Oh bisa. Jadi sahabat kita memberikan syafaat kepada kita juga bisa. Karena dengan kesaksian. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau perkenalan, sedikit perkenalan, nama Nofra Winardi. Ana berasal dari Pasaman Barat, Pak Ibu. Pasaman Barat, merantau ke Padang ini dari tahun 2008 sampai sekarang. Alah menjadi orang Padang. Jadi tahun 2008 tuh anak kuliah di IAIN Imam Bonjol Padang, jurusan manajemen dakwah Islam di Fakultas Dakwah. Makanya, di Pasaman Baratnya di Padang 7 masuk ke dalam. Kalau orang tahu tuh di Lubuk Landua ikan larangan, nah jadi lewat dari situ saja. Kalau di Lubuk Landua tuh ranggai laki-laki, nah bakunya di situ. Nah kalau kami lewat dari Lubuk Landua, nah, itu ikan larangannya banyak kan.
Bahkan dulu viral karena banyak yang mati kelarangan ketika itu. Kalau tinggal di Siko di Limau Mani, Pak Ibu. Limau Mani, Kubang Limau Mani, dake SMA Limau Baleh dia teh Smakpa. Kalau anak alhamdulillah sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala 4 orang anak. Ya, dari tahun 2017 lahir anak pertama, 2019 anak kedua, 2021 anak ketiga, 2025 ini, 2025 kemarin anak keempat. Bedanya 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun sama 4 tahun. Bedanya. Alhamdulillah 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang paling kecil. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Pak Ibu perkenalannya. Terlebih dan terkurangnya namun maaf. Kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.